sedikit pengalaman di akhir sebelum wafatnya ibunda tercinta. Beberapa kali kita bahas di majelis ini min khasiyah, kekhususan daripada Ratibul Haddad adalah mengantarkan yang rutin dan rajin membaca Ratibul Haddad ini akan memperoleh mati husnul khatimah. Dan ada satu momentum menarik yang memperkuat apa yang kita sampaikan di majelis ini, sebagaimana dikutip di dalam syarah Ratibul Haddad, bahwa Ummuna Syarifah Fadlun binti Fadl bin Yahya almarhumah, beliau termasuk yang sangat rutin, rajin untuk melazimkan pembacaan Ratibul Haddad. Bahkan saat ibunda dipindahkan dari rumah sakit menuju Petamburan di rumah beliau di Jakarta, saat ambulan membawa, saat itu Al-Fakir bersama Habib Hanif beserta Buya Said Muhammad Rizik bin Husain Syihab berada dalam ambulan, dan kita diperintahkan untuk membaca Ratibul Attas dan Ratib Imam Haddad. Nah, saat itu keadaan ibunda sudah sangat payah, tapi subhanallah, barakatu muwadzabahnya beliau, rutinnya baca Ratibul Haddad dan Ratibul Attas. Saat perjalanan itu beliau sudah sangat payah, sudah sangat lemah, tapi subhanallah saat pembacaan Ratibul Haddad itu, ayahanda membisikkan kalimat Allah, Allah, Allah. Subhanallahnya, ibunda Umi Fadlun saat itu mengingatkan Habib Rizik untuk ikut baca ratib, untuk ikutin, karena Al-Fakir dengan Said Hanif baca ratib bebareng, dan membaca kita sengaja suara agar didengar oleh Umi, dan Umi tahu itu ratib. Artinya sampai akhir pun beliau masih melazimkan Ratibul Haddad dan Ratibul Attas walaupun hanya dengan hatinya. Dan ini jadi motivasi buat kita. Artinya bagaimana ratib yang dilazimkan pembacaan zikir tersebut itu menjadi salah satu sebab mengantarkan kita masih husnul khatimah, dan kita yakin berharap ibunda kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi beliau menjadi motivasi buat kita untuk rutin baca Ratibul Haddad, jangan putus, bukan hanya di majelis bulanan ini tapi setiap hari. Bagaimana ibunda setiap pagi nggak pernah lepas tuh Ratibul Haddad, baik dalam keadaan sehatnya, dalam keadaan sakitnya, mau dalam perjalanannya. Ini salah satu pelajaran. Kita punya ibunda almarhumah, sebagaimana Nabi mengatakan uzkuru mahasini mautahkum, sebut kebaikan daripada amwat di antara kalian. Umi ini subhanallah, yang kita tahu, anak bukan anak kandung tapi anak cuma menantu, tapi sepengetahuan anak semenjak anak menjadi menantu, anak lihat Umi ini karomnya luar biasa, karomnya, dermawannya itu luar biasa. Kita mau nandingin nggak bisa. Karomnya Umi masya Allah jadi motivasi buat kita. Makanya salah satu athar bentuk karomnya kemarin dengar langsung dari Imam Besar saat khotam kemarin di Petamburan hari ketiga kemarin di hari Selasa. Itu makanan yang datang dari macam-macam orang, dari makanan, buah-buahan, macam-macam, jumlahnya luar biasa. Petamburan ini kalau ngadain maulid sering, pengajian bulanan ada, macam-macam ada. Tapi jumlah makanan yang datang saat khotam kemarin melebihi jumlah makanan yang pernah ada acara di Petamburan. Itu athar min athar makarimil umuna. Itu salah satu buah Umi dermawan, yang lain-lain datang satu acara khotam luar biasa. Bukan hanya khotam katanya, dari tahlilan hari pertama, kedua, sampai santri kelebihan dibawa ke Petamburan, ke Megamendung. Bawa satu mobil box lebih, udah nggak kehabisan. Tetangga udah dibagiin, dibawa ke Megamendung buat santri, buat keluarga besar Markas Syariah. Artinya apa? Orang derma membelanjakan hartanya dengan Allah nggak pernah rugi. Apa yang diberikan kepada Allah akan kembali pada esensinya buat diri dia sendiri. Saya terlihat di masa-masa beliau sedang sakit tuh, itu
Kan ada mesin-mesin yang ngejelasin tentang keadaan saturasi oksigen, detak jantung, itu kan ada yang terlihat. Itu keadaannya di masa-masa menjelang beliau wafat, itu kondisinya selalu turun. Subhanallah, setiap dengar azan itu mendadak menjadi semuanya normal lagi. Saturasinya naik, oksigennya naik, detak jantungnya naik. Udah selesai sholat, berimam sama imam besar bisikin dibantu putri-putrinya, habis itu turun lagi tuh. Kenapa kok bisa begitu? Karena emang ibunda nih yang sepengetahuan Al-Fakir, yang Al-Fakiriat maupun Al-Fakir dengar, karena Umi itu kalau udah masuk waktu sholat itu cepat begitu, siap-siap langsung ngambil wudhu, berusaha selalu menjaga sholat tepat waktu. Jadi ketika dengar azan, jadi jiwanya itu ruhnya kembali dalam kondisi rutinitasnya yang memang selalu jaga waktu sholat. Mudah-mudahan Allah bisa bersihkan hati kita, mudah-mudahan Allah bisa murnikan hati kita sehingga kita bisa mencium aroma surga, dan mudah-mudahan berkah Ratibul Haddad, berkah almarhumah Syarifah Ummuna Fadlun binti Fadil bin Yahya, mudah-mudahan kita semua bisa menjemput mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dicatatkan orang-orang yang akan mati dalam keadaan mati yang baik. Begitu juga anak keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan semua segala ibadah yang dilakukan oleh Ummuna Syarifah Fadlun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa mati dalam keadaan mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa niyatun salihah wa ala man wa salafuna salih bi sirril Fatihah.